Halo dulur, ini ada mbaknya, Mbak Sri Kandi, Mbak Sri Kandi dari TikTok. Ini menjadi kontroversi sih, Mbak, dari dulur, karena dari pakaian dia, cara dia memakai sakral di aplikasi TikTok ini. Dan bagaimana video kontroversi dari Mbak TikTok ini, kita simak. Just like a pill. Halo dulur, ini ada Mbak Sri Kandi PSAT. Angga nggak tahu ini Sri Kandi apa bukan, tapi Mbak ini lagi viral sekarang gara-gara video dia. Dari video dia pembukaan, cara pemakaian sakral, dan satu lagi dia tuh video memakai backsound dari organisasi lain. Dan ini namanya Mbak, kalau di TikTok ini Mbak Lu namanya, M-nya Y-A. Ini mungkin ingin viral atau bagaimana, nggak tahu. Dan Angga juga belum tahu, dan dulu juga belum tahu kebenarannya, apa dia ini warga PSHT atau bukan, atau warga TikTok juga belum tahu. Kalau warga TikTok udah pasti dia. Dan bagaimana video kontroversi dari Mbak ini, kita simak. Pacarmu ganteng, tumpakane tiger, iso kuda-kuda tengah boga, PN los sak pedote nyawa. Halo dulur, itu tadi video Mbak Lu namanya di TikTok yang kontroversi menurut Angga. Dan kenapa video ini kontroversi menurut Angga dan banyak dulur itu masih mengira bahwa Mbak ini warga PSHT atau bukan, masih meragukan. Kita lihat bahwa ada perbedaan di pembukaan Mbak ini. Kita lihat dari video dia pembukaan. Dia pembukaan. Ini dia variasi. Yang pertama, waktu dia pembukaan dia menarik celananya. Dan tidak seharusnya. Kalau misalnya kita lagi pembukaan, kita tuh melakukan apa-apa, tidak. Kalau kita pembuka, ya kita pembukaan. Itu yang pertama. Dia tadi main. Dan coba dulu perhatikan di mana letak sabuknya. Sabuknya itu sebelah kanan. Karena sabuk itu kan sejajar sama bed PSHT. Sedangkan di sini bed sama itu nggak sejajar. Itu di belah kanan. Nah, yang ini yang membuat dulur itu meragukan apakah dia warga beneran atau bukan. Kalau dilihat dari pakaiannya, bajunya rapi.
rapi semua, dari sabuk, celana, baju. Mungkin ini warga PSAT baru ataupun gimana, Angga juga nggak tahu. Nah, yang video yang kedua yang kontroversi, video ini Pacarmu ganteng, tumpakane tiger, iso kuda-kuda tengah boga. kan dia PN los, sak pedote nyawa. mengatakan dari organisasi lain, dan nggak ada salahnya kita memakai backsound lain, organisasi lain itu nggak ada masalahnya. Mau organisasi lain pakai backsound PSAT itu nggak ada masalahnya kalau menurut Angga, karena ya semuanya sama, semuanya saudara kan. Nah, yang jadi masalahnya cuma satu kalau menurut Angga, dia pakai sakral lengkap tapi memakai backsound orang lain, yang itu yang disalahkan kalau menurut Angga. Dan mbaknya ini mbak ini niatnya bagus kalau menurut Angga. Karena apa? Karena dia memakai backsound organisasi lain itu untuk supaya dia tuh membuktikan bahwa organisasi PSAT dan organisasi lain ini tidak ada selek. Makanya dia memakai backsound organisasi lain. Tapi mungkin tanggapan orang itu berbeda. Makanya di sini mbaknya itu ya yang agak diragukan. Dan yang tadi Angga bilang, dan dia waktu menggunakan backsound organisasi lain ini dia memakaikan sakral lengkap. Tapi kalau misalnya dia pakai baju biasa ataupun jumper, menurut Angga nggak ada masalah sih. Gitu sih kalau Angga. Mungkin mbaknya ini hilap ya, mungkin karena mungkin dia kurang pengetahuan ataupun nggak tahu ya. Mungkin kalau di kamera itu memang kan kebalik cermin dia. Mungkin di situ mbaknya itu nggak tahu, waktu dia membuat video malah jadinya kebalik. Dan itu sih yang disayangkan. Dan banyak yang bilang mau viral, mau tenar nggak kayak gini mbak caranya. Dan menurut Angga kalau mbaknya ini mungkin nggak menyadari. Mbaknya ini nggak menyadari. Kenapa dia nggak menyadari? Karena banyak postingan dia itu rata-rata kayak gini. Mungkin benar dia udah post itu udah banyak yang komen, baru dia sadar bahwa dia itu salah. Dan Mbak Luna Maya, semoga Mbak cepat mengklarifikasi video yang telah beredar. Karena yang dulu inginkan itu tuh hanya Mbak mengklarifikasi video yang telah Mbak buat. Mengklarifikasinya kenapa pakaian itu sabuknya bisa salah, dan kenapa saat Mbak pembukaan itu Mbak seperti membenahi celana sih. Kenapa itu Mbak? Biar Mbak itu tidak disangka warga gadungan Mbak, karena banyak orang mengira Mbak itu bukan warga PSAT, Mbak itu warga gadungan. Itu Mbak. Dan Mbak harus mengklarifikasi video-video ataupun mengklarifikasi Mbak itu benar warga apa bukan sih. Kalau misalnya Mbak warga PSAT, ya Mbak klarifikasi. Misalnya saya warga PSAT, saya dari rayon ranting cabang ini, yang Mbak klarifikasi Mbak, biar tidak banyak berita miring tentang Mbak Luna Maya ini. Itu sih menurut Angga. Karena bukan hanya warga PSAT mengira seperti itu, bahkan dari organisasi lain banyak yang mereact video dari Mbak Luna Maya. Dan banyak juga yang mengatakan miring tentang Mbak ini. Dan banyak dulur itu yang peduli, yang sayang sama Mbak Luna Maya.
Makanya di sini ya dengan kepedulian Angga pribadi ya, Angga itu cuma bisa mengingatkan Mbak, dan Angga yakin keinginan dulur itu untuk Mbak itu mengklarifikasi semuanya, gitu sih kalau menurut Angga. Dan tentang video yang Mbak kedua yang memakai backsound orang lain, ya itu Mbak harus klarifikasi juga, itu sih kalau menurut Angga, biar tidak terjadi salah kaprah, salah pemikiran orang-orang. Mbak jelaskan apa yang, kalau misalnya Mbak ini niatnya benar, pasti semua itu akan baik-baik saja Mbak, gitu. Dan karena semua di sini mensupport Mbak, mendukung Mbak, nggak ada sesama saudara itu kita saling menjatuhkan, pasti kita tuh saling menaikkan. Karena kalau misalnya dulur sendiri salah, ya sudah sewajarnya kita itu memperbaiki. Dan dengan Mbak sekarang Angga lihat kabar terbaru itu Mbak namanya ini menghapus sebagian videonya, dan videonya itu tinggal 3. Dan apa ini Mbak, kenapa dihapus semuanya? Dan mungkin dia udah sadar kalau dia itu salah. Nah, tapi bukan hanya menghapus. Kalau menurut Angga, Mbak namanya ini harus juga mengklarifikasi biar semuanya itu jelas. Dengan Mbak namanya menghapus videonya tapi tidak mengklarifikasi, menurut Angga sama aja. Dulu masih mengira Mbak ini warga Gadungan, bukan warga PSAT, walaupun videonya dihapus. Karena pedoman warga PSAT itu berani karena benar, takut karena salah. Dan yang ditunggu-tunggu dulur itu bukan Mbak menghapus videonya itu, tapi mengklarifikasi video Mbak, dan mengklarifikasi Mbak itu warga PSAT atau bukan, gitu. Karena kalau misalnya di saat Mbak mengklarifikasi semuanya, ya udah Mbak, semuanya jelas, tidak ada simpang siur lagi tentang berita yang beredar tentang Mbak. Karena banyak kan yang di komen itu miring tentang Mbak, gitu. Dan semoga kejadian ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa kalau kita apapun tindakan kita ya harus kita pikirkan berkali-kali. Dan semoga pelajaran ini menjadi pelajaran untuk dulur PSAT ataupun dulur yang lainnya. Ya marilah kita sesama saudara itu saling menguatkan. Karena di saat dulur satu itu lemah, ya sudah tugasnya seorang dulur yang lain itu ya menguatkan. Karena misalnya dulur itu bahagia, ya kita ikut bahagia. Bila dulur itu sedih, kita ikut sedih. Itu perasaan saudara yang sebenarnya. Dan Angga pribadi mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata atau perkataan Angga yang salah. Angga pribadi mengucapkan mohon maaf. Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.